jalan-jalan ke rumah Cing Nona. Perginya pula pukul 10. Karena sekarang musim corona, kita bercerita dari jauh. Kicir-kicir, ini lagunya, lagu lama ya tuan dari Jakarta. Ini aye ya tuan mau cerita, cerita Mirah si Mirah dari Marunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih kalian semua? Sebelumnya, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Zahwa Gisnar Ramdania. Sekolah saya di SDN Sukapura 02 kelas 5B. Hobi saya adalah membaca. Karena dengan membaca, kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang berguna. Cita-cita saya adalah menjadi seorang dokter. Karena saya ingin membantu orang-orang yang sakit. Alamat rumah saya ada di Jalan Kompi Jenggot, RT 5, RW 1, nomor 51, Sukapura. Rumah saya dekat dengan sekolah loh. Pada zaman penjajahan dulu, Marunda adalah salah satu tempat di Jakarta yang bisa dibilang keadaannya cukup kacau. Banyak sekali orang-orang yang merampok di daerah itu. Tempat itu juga sering menjadi tempat aju kekuatan antara jagoan daerah lain. Setelah membuat keributan, jagoan-jagoan itu memeras dan merampok para warga. Para pemerintah Belanda dulu tidak terlalu memperhatikan daerah tersebut. Malahan, kaki tangannya ikut-ikut memeras para penduduk. Hal itu tentu saja membuat para penduduk semakin sesara dan nelangsa. Beruntungnya, di sana ada seorang jagoan yang baik hati dan pemberani yang bernama Bang Bodong. Ia tak segan-segan membantu para penduduk dan menumpas para perampok. Bang Bodong memiliki seorang anak perempuan bernama Mirah. Mirah juga memiliki paras yang cantik. Kemudian, pada suatu hari, Bang Bodong berkata pada Mirah. Begini kata Bang Bodong kepada anaknya. Mirah, babe pan dah tua, kagak ada anak laki-laki yang jadi penerus. Sedangkan perampok di kampung kita semakin merajalela. Babe khawatir kampung kita bakalan jadi musnah. Dah be, biarin aja, pan ada Mirah. Biar kate Mirah perempuan, Mirah sanggup kok jaga Marunda. Makanya ajarin Mirah main pukulan. Sejak saat itu, Bang Bodong kemudian mengajarkan berbagai keterampilan bela diri kepada putrinya. Ia mengajari anaknya dengan telaten. Mirah pun dapat menyerap seluruh pelajaran yang didapatnya dengan baik. Mirah kemudian tersohor menjadi pendekar wanita asal Marunda. Tak hanya jago bertarung, rupanya Mirah juga memiliki paras yang cantik. Maka dari itu, semakin banyak saja pemuda yang mendekati dan meminang dirinya, namun tak satu pun diterimanya. Mirah, nanti kalau ada lamaran yang datang lagi, jangan lu tolak lah. Lu nyari yang bagaimana lagi sih? Umur juga udah cukup. Mirah belum pengen nikah, Be. Nanti kalau Mirah nikah, yang ngurusin babe siapa? Anak-anaknya itu, tentu saja hati Bang Bodong sangat terharu. Namun, bagaimanapun juga, anaknya harus memiliki kehidupan seperti yang lain. Lu kok gak usah pikirin babe dah. Babe kagak mau nanti lu dibilang gak laku sama orang-orang. Babe tenang aja, ayah kagak ambil pusing omongan orang. Tapi kalau babe pengen ayah nikah, ayah ngajuin syarat, Be. Lu mau minta apaan? Rumah? Perhiasan? Ntar babe bakal beliin. Ayah cuma mau nikah sama orang yang bisa ngalahin ayah. Kalau kagak ada yang bisa, udahlah ayah gak usah nikah. Cerita Mirah memilih calon suami dengan cara berkelahi itu terdengar oleh seorang jagoan dari Karawang. Tirta namanya. Kerjaannya hanyalah merampok saja. Tirta datang ke Marunda dan menantang Mirah. Namun, lagi-lagi Mirah lebih unggul. Tirta jatuh terkapar. Ia tak kuasa menantang Mirah. Kemudian, pada suatu malam, terjadi perampokan di rumah Cina Kemayoran.
Saat polisi-polisi sedang menangkap perampok tersebut, ternyata ada salah satu perampok yang lebih gesit dan mampu melarikan diri. Untungnya, para warga melihat perampok tersebut. Yang dicurigai adalah Asni. Namun, para warga terheran-heran mengapa Asni merampok. Padahal Asni adalah jagoan yang berasal dari daerah tersebut, yaitu Kemayoran. Polisi segera menangkap Asni di rumahnya. Karena kurang bukti, Asni dibebaskan, namun dengan bersyarat. Syaratnya adalah ia harus menemukan perampok yang sebenarnya. Meski sudah bebas, namun di dalam hati Asni, ia masih geram. Nama baiknya tak tercoreng karena hal tersebut. Ia bertekad untuk menemukan perampok yang sebenarnya. Tak buang-buang waktu, ia langsung pergi ke arah timur, yaitu menuju kampung Marunda. Ia merasa bahwa perampoknya ada di sana. Perbuatan Asni itu benar-benar menyinggung anak buah Bang Bodong. Anak buah Bang Bodong merasa bahwa Asni datang untuk mengacak-ngacak kampungnya. Perkelahian antara anak buah Bang Bodong dan Asni tak terelakkan. Namun nyatanya, anak buah Bang Bodong satu persatu jatuh celentang oleh Asni. Akhirnya, anak buah Bang Bodong pun mengadu kepada bapak buahnya, yaitu Bang Bodong. Bang, ada orang donan datang ke kampung kita. Kita gak sanggup lawannya, Bang. Dengar kenyataan anak buahnya yang sudah babak belur itu, Bang Bodong langsung naik darah. Mana orangnya? Biar gue lawan tuh orang donan. Bang Bodong pergi mencari Asni. Ketika keduanya bertemu, maka perkelahian tak terelakkan. Sayang, Bang Bodong yang sudah menua itu tak mampu mengalahkan Asni. Bahkan Bang Bodong berpingsan. Ketika melihat bapak buahnya yang telah terkapar, anak buahnya pun berlarian ke sana kemari. Ia mengadu kepada Mirah atas musibah yang terjadi pada Bang Bodong. Mirah bukan kepala marahnya saat mendengar bapaknya dipecundangi oleh orang donan. Mirah segera lari mencari Asni. Ketika kedua bertemu, perkelahian pun tak terelakkan. Awalnya, Asni tak mau berkelahi dengan perempuan. Tapi karena Mirah memaksa, akhirnya Asni pun mau. Namun, Mirah tak kuasa menantang Asni. Kali ini, anak buah Bang Bodong tak tinggal diam. Ia mengepung Asni dan akhirnya Asni tertangkap. Lalu kedua tangannya diikat oleh anak buah Bang Bodong. Dah lepasin. Tuh anak emang jago. Ntar bakal gue jadi mantu sesuai janji si Mirah. Oh ya anak muda, lu boleh ambil anak gue jadi bini lu. Kalau emang yang lu pengen cari itu perampok, gue udah tahu orangnya. Orang yang ngerampok di Kemayoran sama di sini tuh sama-sama aja. Tirta namanya. Nangkep Tirta itu gaklah susah. Yang penting, lu nikah dulu dah sama anak gua. Pesta meriah pun digelar. Berbagai macam tontonan digelar pula. Ternyata Tirta ada di salah satu pengunjung pesta itu. Ia merasa yakin bahwa dirinya tak ada yang mengenali. Namun ternyata Bek Kemayoran tengah beradu pandang oleh Tirta. Sebelum Bek bertindak, Tirta lebih dulu menusuk Bek dengan pisau belatinya. Mirah yang sedang duduk pun segera bangkit dan melepas baju pengantinnya. Ia mengejar Tirta. Tirta berlari sambil mengacungkan pisau belati yang penuh dengan darah. Bagaikan terbang, Mirah segera meloncat dari tempat duduknya dan menendang tekuk leher Tirta. Tirta pun jatuh tersungkur. Dan dia malah terkena tusukan pisau belatinya sendiri. Tirta pun roboh. Sebelum tewas, ia dengan terbata-bata berkata, "Mirah, maafkan abang ya. Jangan tiru kehidupan abang yang sesat ini. Moga lu bahagia semua." Tirta mengasungkan sabuk berpening emas kepada Mirah. Hati kemanusiaan Mirah pun tersentuh. Ia teriak memanggil suaminya.
Dan akhirnya Asni datang. Betapa terkejutnya Tirta saat melihat kehadiran Asni. Ternyata Tirta dan Asni adalah satu bapak lain ibu. Ibu Asni berasal dari Cakung, sedangkan ibu Tirta berasal dari Banten. Mereka pernah tinggal satu rumah, namun kembali berpisah karena bapak mereka meninggal. Oleh sebab itu, wajah Asni dan Tirta memiliki banyak kemiripan, sehingga membuat orang-orang di sana menjadi kebingungan. Tirta dan Asni akhirnya berpelukan hingga Tirta menghembuskan nafas terakhirnya. Teman-teman, dari cerita yang ayah bawain tadi, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, janganlah mudah emosi. Selesaikan masalah dengan kepala yang dingin. Kedua, jadilah orang yang tangguh dan pemberani dalam menghadapi kebenaran. Ketiga, selalu menjadi anak yang patuh kepada orang tua. Kalau ada jarum yang patah, janganlah engkau simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, janganlah simpan di dalam hati. Nah, teman-teman, di masa pandemi ini kita harus tetap menerapkan 5M demi untuk mematuhi protokol kesehatan. Janganlah engkau pergi, nanti hatiku akan sedih. Selesai sudah cerita ini, dan sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.